Maeki masuk ke dalam mode Dark Impulse dan langsung membantai Takemichi, Chipuyu, Sanzu, dan Hanma. Lalu belum puas Maeki membantai teman-temannya, Maeki kemudian membantai semua anggota Toman. Bahkan orang seperti Senju, Inui, Smiley, Angry, Panchin, Hakai, dan Taeju juga langsung dihabisi oleh Maeki sekaligus. Dan belum puas Maeki membantai anggota Toman, bahkan ia kemudian membantai para anggotanya sendiri tanpa henti. Lalu dengan waktu yang sangat singkat, kini terlihat Maeki yang sudah menghabisi semua orang. Maeki yang tidak menyisakan satu orang pun kemudian berhenti dengan wajah yang sudah berlumuran oleh darah. Maeki yang terus menatap orang-orang yang sudah ia bantai kemudian mengingat kembali masa lalunya, di mana ketika dirinya masih kecil, dirinya mempunyai satu kenangan dengan almarhum ayahnya. Terlihat ayahnya yang membawakan Maeki sebuah mainan robot. Tapi lucunya, jika kalian memperhatikan wajah dari ayah Maeki, menurutku wajahnya sangat mirip dengan Takemichi. Atau jangan-jangan Takemichi ini sebenarnya adalah ayahnya Maeki dari masa lalu. Gak dong Pan, gak mungkin. Oke, abaikan, lanjut. Maeki yang melihat ayahnya membawakan sebuah mainan tentu terlihat sangat senang. Namun di saat Maeki berumur 4 tahun, ayahnya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dan mulai dari saat itu, Maeki terobsesi menjadi orang yang kuat seperti ayahnya. Lalu di saat dirinya masuk SD, dirinya melihat anak yang mengaku paling kuat di kelasnya. Maeki yang melihat kesombongan anak itu kemudian berlari menghampirinya. Dan tanpa basa-basi, Maeki langsung menendang anak itu. Anak itu yang menerima tendangan dari Maeki langsung terkapar tidak berdaya. Maeki yang menganggap anak itu tidak ada apa-apanya kemudian menatapnya mengatakan, "Cuman segitu, ha? Kau sungguh hanyalah orang yang kecil bagiku." Dan di sini kita mengetahui ternyata Maeki sangat membenci orang lemah. Lalu setelah dirinya mengalahkan anak itu, Maeki kemudian pergi ke rumah sakit. Yang ternyata ibu Maeki dirawat di sana karena insiden kecelakaan bersama ayahnya. Maeki yang nampak sangat senang menjenguk ibunya, kemudian menceritakan tentang dirinya yang baru saja mengalahkan anak yang jauh lebih besar daripada dirinya. Ibunya yang mendengar cerita dari Maeki terlihat sangat senang mengatakan jika Maeki adalah orang yang kuat seperti ayahnya. Maeki yang mendengar pujian dari ibunya semakin membuatnya bersemangat dan kembali mengukur kekuatannya dengan cara mengalahkan beberapa anak yang katanya jauh lebih kuat. Dan setelah Maeki mengalahkan mereka, Maeki kembali menjenguk ibunya di rumah sakit dan langsung menceritakan kemenangannya. Sang ibu yang mendengar cerita anaknya seperti biasa selalu merespon dengan senyuman. Bahkan di saat ibunya kembali mengenang ayah Maeki ketika masih hidup, terlihat wajah sang ibu yang nampak bahagia, menandakan ibunya sangat mencintai ayahnya. Maeki yang menyadari ibunya sangat mencintai sang ayah meskipun sudah meninggal, kemudian langsung berjanji jika dirinya akan seperti ayahnya. Namun naasnya, kebahagiaan Maeki bersama ibunya tidak berlangsung lama. Karena tepat beberapa bulan kemudian, terlihat Shinjiro berlari membawa berita buruk dari rumah sakit jika ibu mereka dalam keadaan kritis. Maeki, Emma, dan sang kakek yang mendengar kabar itu tentu membuat mereka sangat terkejut dan segera pergi ke rumah sakit. Lalu tepat di saat mereka sudah sampai, dokter yang menangani ibu Maeki menjelaskan jika kemungkinan ini akan menjadi yang terakhir kalinya mereka bisa berbicara dengan sang ibu. Maeki yang mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan ibunya kemudian kembali menceritakan tentang dirinya yang menang berkelahi. Dan menurutnya orang-orang yang dia kalahkan selama ini hanyalah orang lemah karena mereka selalu saja cepat menangis. Jadi karena itu dirinya berjanji bahwa dirinya tidak akan pernah menangis seperti orang lemah. Namun sang ibu yang mendengar perkataan anaknya langsung menanggapinya mengatakan, "Manjiro, tidak menangis bukan berarti kamu kuat. Bahkan kamu juga menjadi bayi yang cengeng waktu dulu." Maeki yang mendengar fakta jika dirinya sering menangis saat bayi tentu membuatnya sangat malu.
Lalu setelah 3 hari kemudian, ibunya meninggal, membuat keluarga Manjiro seketika tidak bisa menahan air mata mereka. Namun berbeda dengan Maeki, di sini terlihat dirinya yang sama sekali tidak menangis, meskipun melihat jenazah ibunya di depan matanya. Tapi di saat dirinya pergi keluar ruangan, ternyata dirinya hanya menahan semuanya. Dirinya yang selalu menganggap orang yang menangis adalah orang lemah, ternyata juga tidak bisa menahan tangisannya. Lalu beberapa bulan setelah kematian ibunya, ternyata Maeki sama sekali tidak berubah. Dirinya semakin membenci orang-orang yang lemah. Bahkan di saat 3 anak SMP mendatangi Maeki untuk mengeroyoknya, Maeki menunjukkan kebrutalannya kepada mereka dengan cara menghajar mereka sampai hampir mati. Lalu di saat Maeki kala itu merobek mulut Sanzu, Maeki dengan tatapan intimidasinya menyuruh Sanzu untuk tertawa agar Sanzu tidak menangis seperti orang lemah. Sanzu yang lebih takut kepada Maeki di depannya segera menahan rasa sakit yang ia rasakan dan menuruti Maeki untuk tertawa. Lalu seiring berjalannya waktu, Maeki semakin menunjukkan kekuatannya. Ia yang masih kelas 5 SD mampu mengalahkan beberapa anak yang sudah SMK. Baji dan Sanzu yang selalu mendampingi Maeki di dekatnya hanya bisa tercengang melihat sahabatnya yang begitu sangat kuat. Dan di saat mereka tengah membicarakan geng motor, Baji dan Sanzu menceritakan tentang seorang anak yang ditodong oleh anak SMP. Namun anak yang ditodong itu diselamatkan oleh anak SD lain dan mengalahkan mereka sekaligus hanya seorang diri. Maeki yang mendengar ternyata ada anak kuat selain dirinya tentu membuatnya penasaran. Sanzu dan Baji yang juga penasaran dengan anak itu pun menceritakan ciri-cirinya, yaitu dia memiliki tato naga di kepalanya meskipun anak itu masih kelas 5 SD. Dan nama dari anak itu adalah Draken. Lalu keesokan harinya, di saat Maeki pulang sekolah, dirinya mendengar seorang anak yang tengah mencarinya. Maeki yang melihat tato naga di kepala anak itu pun langsung menyadari jika anak yang mencarinya itu adalah Draken. Draken yang melihat anak yang dia cari ada di hadapannya langsung menghampirinya. Dan terkejut ternyata Maeki itu memiliki tubuh yang jauh lebih kecil daripada dirinya. Sedangkan Maeki yang melihat anak yang bernama Draken untuk pertama kalinya langsung menyadari jika Draken memang adalah orang yang kuat.